Nah, di sini kita lihat, kita tidak usah berteori ya, bahwa respon market terhadap Danantara ini sangat buruk sekali. Ini memang tidak percaya, karena semua kembali lagi dari bisnis modelnya tidak jelas, bisnis plan-nya tidak jelas, visi misinya tidak jelas. Jadi ini cuma sekedar, come on man, ini ada apa, ya kan? Ketika Amin Rais menyebut Danantara sebagai pisau bermata dua, ini bukan sekedar metafora politik. Karena jika dipegang oleh tangan yang salah, ia bisa menjadi senjata yang menikam kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi nasional, menimbulkan ketidakstabilan finansial, dan pada akhirnya menjebak negara dalam skema ekonomi yang tak lebih dari eksperimen beresiko tinggi. Indonesia bisa makin bobrok. Kita tetap mengharapkan tidak makin bobrok. Saudaraku sebangsa setanah air, jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Salah-salah dengan gaya serba gusa-gusu dan gedebak-gedebuknya, dan maaf sambil nampak ngos-ngosan, saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Jadi ini bisa, belum tentu. Ya mudah-mudahan saya salah atau keliru. Masalahnya Mulyono terus saja menempel atau melekat dengan Prabowo. Dan cukup jelas dalam partnership Prabowo-Jokowi, Jokowi menjadi partner yang senior. Di bawah Jokowi buat Prabowo jauh lebih besar karena Prabowo adalah partner junior. Inovasi Prabowo yang menggemparkan yakni membentuk Badan Pengelola Investasi BPI bernama Daya Anagata Nusantara. Kita lihat berbagai komentar anak bangsa yang sangat kritis dan masuk akal sekaligus realistis, bukan saja terhadap Danantara tetapi juga pada Bank Emas. Ini enggak kurang dibahas ya. Misalnya hashtag tokoh Indonesia yang ditulis oleh Mangatur L. Paniroy, intinya dua proyek itu ambisius tetapi ada kekhawatiran besar. Apakah benar bisa membuahkan kemandirian ekonomi Indonesia atau justru menjadi ladang baru korupsi elit dan bencana finansial? Nah, sebagai sovereign wealth fund, aset awal diperkirakan mencapai 900 miliar dolar atau senilai 14.670 triliun rupiah. Banyak pihak yang mengumbar lamunan Danantara akan menjadi SWF, Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia. Ini luar biasa. Ya. Memang dana yang dibutuhkan oleh Danantara itu gila-gilaan. IKN Nusantara di Kaltim yang sekarang sudah jadi kota hantu saja seluruhnya menelan biaya 466 triliun. Hampir bisa dipastikan pembangunan IKN yang gagal total itu juga telah jadi ladang korupsi besar-besaran. Jika Danantara bukanlah panacea, lalu mengapa ia dipasarkan seolah-olah menjadi solusi mutlak? Jangan sampai proyek ini justru berubah menjadi jebakan ekonomi yang digagas tanpa perhitungan matang, di mana janji kemakmuran hanya menjadi fata morgana, sementara yang tersisa hanyalah kehancuran bagi mereka yang tak punya kuasa untuk menyelamatkan diri. Nah, Danantara bukanlah panacea, apalagi solusi instan untuk semua masalah ekonomi Indonesia. Ia adalah pisau bermata dua, bisa menjadi alat untuk mencapai kemakmuran. Ini andai kata semua jujur, ya, bukan tukang maling atau tukang korupsi, ya, tapi juga bisa menjadi senjata yang menghancurkan. Kita sebagai warga negara harus kritis dan waspada. Jangan biarkan Danantara menjadi ajang pesta para maling yang menggerogoti kekayaan negara yang kita cintai bersama. Nah, kita harus menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap keputusan yang diambil oleh Danantara. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan yang terpusat dan otoriter seringkali berakhir dengan kehancuran.
Mari kita pastikan bahwa Danantara tidak menjadi mimpi buruk bagi generasi mendatang. Nah, jadi selama Mas Prabowo tetap saja dalam cengkeraman bapaknya Gibran Kofifa, saya tidak melihat dalam beberapa waktu mendatang akan terjadi perubahan. Bahkan mungkin bobrok mungkin, ya, tapi ini kekhawatiran saya mudah-mudahan tidak akan menjadi kenyataan. Perumpamaan Rocky Gerung tentang Danantara sebagai Titanic adalah alarm bahaya yang tak boleh diabaikan. Karena bukan hanya pasar yang melihat kelemahan strukturalnya, tetapi juga publik yang mulai sadar bahwa proyek ini bisa menjadi monumen dari kesombongan kebijakan yang gagal. Di mana sesuatu yang dianggap tak mungkin tenggelam justru beresiko karam lebih cepat daripada yang diperkirakan. Memang seringkali struktur persoalan itu tidak dipahami itu, dan karena itu reaksi persepsional itu yang lebih dominan. Itu yang terjadi juga pada soal Danantara. Kan diterangkan berkali-kali bahwa Danantara itu akan memanfaatkan dividen untuk dikumpulkan jadi modal untuk investasi itu. Gitu sederhana kita paham di situ. Tetapi kemudian yang sederhana itu justru jadi kecurigaan karena dianggap bahwa seluruh BUMN akan disatukan di situ, lalu akan dipakai sebagai modal dasar untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dan bahkan menjadikan Danantara satu-satunya peralatan untuk mewujudkan kemakmuran di depan. Nah, di sini bagian yang saya sebutkan tadi, di dalam persepsi publik itu langsung jadi semacam kecurigaan. Apakah itu satu-satunya cara dengan keyakinan bahwa Indonesia akan terang benderang nanti setelah ada Danantara? Kan itu intinya tuh. Jadi komunikasi publik ini itu harus dipahami dengan baik bahwa masyarakat Indonesia menganggap bahwa ya justru karena terlalu besar maka mengucapkannya justru terlalu gampang kan. Jadi justru karena dia besar maka orang menganggap ini juga sama dengan Titanic yang disebut sebagai unsinkable, tidak dapat tenggelam karena itu terlalu besar untuk tenggelam. Ternyata tenggelam juga kan. Jadi kita sebut aja ini semacam dilema Titanic itu, kapal yang sangat kuat justru dianggap tidak mungkin ada kesempurnaan kendati dikuat-kuatkan sekalipun. Jadi juga demikian halnya dalam soal Danantara tuh, modal yang sangat besar selalu dianggap sebagai berisiko tuh. Betul bahwa ada prinsip bahwa modal besar, risiko besar, tapi untungnya juga bisa besar. Nah, kita mau baca itu sebagai upaya pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa tidak akan ada semacam permainan kekuasaan di situ. Ketika Profesor Ferry menegaskan bahwa figur-figur yang mengelola Danantara harus memiliki integritas, profesionalisme, dan bebas dari kepentingan politik, ini bukan sekedar syarat ideal. Ini adalah peringatan bahwa tanpa elemen-elemen tersebut, proyek ini tak lebih dari ladang eksploitasi baru yang membuka celah bagi oligarki untuk menguasai sektor keuangan dengan kedok penyelamatan ekonomi. Ini ribet sekali, ini urusannya nggak semudah seperti dulu gitu kan ya. Dan bisa juga banyak jebakan-jebakan Batman ya yang kita tidak ketahui. Ini akan menjadi suatu dispute yang sangat panjang karena legal frameworknya kembali lagi ini disputable satu ya kan ya. Nah, selebihnya adalah kembali lagi kalau kita ngomong ke masalah figur-figur yang ada di dalamnya terkait dengan masalah tadi ya, terapan-terapan daripada pengawasan dan segala macam. Kembali lagi saya bilang figur-figur yang harus tampil kalau ngomong-ngomong dibandingkan dengan Temasek, kembali lagi satu, must be profesional, yang kedua integritas tinggi, dan yang ketiga tidak ada aroma politik di dalamnya. Itu emas, Mbak. Saya bukan against Pak Rosan, bukan against Pak Erik, enggak. Ini gambaran yang umum. Sebab apa? Dengan figur-figur seperti itu, apalagi tampil 3 presiden, orang jadi bertanya-tanya, is this business entity atau political
Oke. entity kan gitu ya kan, makanya respon market itu seragam, mereka buang ke bawah ya kan, bank-bank dan termasuk Telkom, karena tadi a matter of trust. Jadi tidak ada trust. Saya tidak against siapa-siapa di situ, saya cuma bilang bahwa figur-figur yang pantas lagi seperti tadi, integrity, profesionalisme, dan tidak ada flavor politik. Ketidakjelasan model bisnis Danantara seperti yang dikritisi oleh Profesor Ferry bukan sekedar tanda kelemahan administratif, tetapi indikasi yang lebih mengkhawatirkan. Jika skema ini tak memiliki arah yang jelas, bagaimana bisa diharapkan menjadi solusi bagi ekonomi nasional? Atau mungkin justru ketidakjelasan ini yang disengaja, agar ada ruang abu-abu bagi kepentingan tertentu bermain di belakang layar. Variabel apa sih Prof yang membuat market pasar itu tidak serta-merta percaya begitu saja? Jadi memang tidak percaya, karena semua kembali lagi dari bisnis modelnya tidak jelas, bisnis plan-nya tidak jelas, visi misinya tidak jelas. Jadi ini cuma sekedar, come on man, ini ada apa, ya kan? Ya, kok bisa dibawa ke dalam satu baskom begitu, dalam satu rumah, ya kan ya, perusahaan-perusahaan yang notabene tidak viable untuk fundraising. Tidak viable, tidak bisa fundraising. Ya kan, bank itu sendiri kan tidak bisa ngapa-ngapain. Bank itu kan net equity-nya, equity cuma 10% dari total asetnya, 90% dana pihak ketiga. Ya kan ya. Lantas kalau kita ngomong yang besar yang lain, PLN sama Pertamina itu PSO, Public Service Obligation. Siapa yang mau minjemin duit ke Public Service Obligation? Bukunya pun hijau karena ada subsidi. Kalau enggak akan mungkin merah, ya kan ya. Jadi makanya saya bilang saya tidak tahu mau ngapain. Mungkin investor di sana juga bingung. Kok harus ada Danantara? Ini ada apa? Akhirnya mereka berpikiran negatif, bos. Ya kan ya. Nah ini yang udah gitu kita lihat juga figur-figur yang menempati di sana kan, bilang figur-figur yang berkaitan dengan politik, dengan kekuasaan, ya kan. Nah, seperti Pak Rosan, ya kan, Pandu, ya kan. Ini kan boleh bilang figur-figur, boleh dibilang ya figur-figur seputar presiden. Gitu Walaupun kan ya. latar belakangnya profesional. Walaupun latar belakangnya profesional. Nah, cerita mungkin will be different. Ya, kalau ceritanya berbeda, mungkin kalau yang dipasang di situ adalah seorang profesional yang tidak punya political color. Respon negatif pasar terhadap Danantara bukan sekedar turbulensi sesaat. Jika saham bank milik negara ikut terseret, ini berarti kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi mulai terkikis. Dan jika pemerintah tidak segera menjelaskan secara gamblang rencana serta mekanisme mitigasi risikonya, maka efek domino dari ketidakpastian ini bisa merembet ke sektor keuangan lain, menciptakan krisis yang lebih luas. Nah, di sini kita lihat, kita tidak usah berteori ya, bahwa respon market terhadap Danantara ini sangat buruk sekali. Ya, jadi makanya saya pertanyakan kembali, sejak awal saya bilang justification ground-nya, raison d'être-nya dari Danantara ini apa, gitu loh ya. Nah setelah itu, kalau kita ngomong masalah itu, bisnis modelnya bagaimana, ya kan, bisnis plan-nya bagaimana. Tadi kan ada yang bilang katanya ini mengenai masalah transparansi di undang-undangnya BUMN ya, atau accountability-nya ini kan PP-nya atau apanya ini belum terbuka ke publik katanya, ya kan ya, Belum. iya kan. Ya masih menunggu-nunggu gitu kan. Nah iya ini kan menurut saya jadi aneh gitu loh ya. Sedangkan kalau memang ngomong super holding yang begitu besar, itu tidak orang pengen tahu secara transparan. Jangan bercanda loh, ini bukan perusahaan-perusahaan kecil. Dan yang lebih parah lagi, ini saya selalu wanti-wanti, saya udah katakan juga di Dewan Pakar bahwa kok bank dimasukin. Bahaya loh, ya BRI, BNI, Mandiri dimasukin ke dalam Danantara. Bank itu kan memiliki systemic risk, ya kan? Kalau ada apa-apa dengan satu bank, ini bisa collapse the whole the entire economy, ya kan ya? Jadi jangan bercanda sama bank, ya itu satu, ya kan? Yang kedua, kok kita tidak pernah belajar dari Krismon tahun 98? Ya kan, dengan ada bank, dengan adanya bank dan korporat di dalam satu rumah, itu persis seperti kejadian tahun 90-an. Pemilik bank punya perusahaan-perusahaan yang mana perusahaan-perusahaan ini didanai oleh banknya sendiri, akhirnya kolaps. Jika pasar sudah memberikan vonis buruk, jika investor ragu, dan jika masyarakat mulai menyamakan Danantara dengan proyek Titanic yang penuh ilusi kejayaan, mengapa pemerintah tetap bersikeras? Apakah ini sebuah kesalahan kalkulasi ekonomi atau kepentingan tersembunyi yang harus tetap berjalan? Meski itu berarti menyeret ekonomi nasional ke dalam pusaran resiko yang tak terkendali.